Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Pasti-Pasti Saja. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam kehidupan yang serba tidak pasti, serba tidak menentu, serba tidak jelas, sungguh kami membutuhkan panduan-panduan yang pasti, yang menentu, yang jelas, dan juga yang benar. Kami ingin belajar hidup terus bersama dengan Tuhan, Tuhan yang pasti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Di dalam kehidupan yang serba tidak pasti, itu mencemaskan, mengkhawatirkan, dan juga menakutkan. Masa depan yang tidak pasti itu mencemaskan. Kehidupan ekonomi yang tidak menentu itu mengkhawatirkan. Kondisi anak-anak tatkala bertumbuh, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, itu juga mencemaskan. Kehidupan dalam dunia adalah kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, dan sesuatu yang gelap yang bisa terjadi di kemudian hari. Pandemik 2 tahun lebih tidak pernah terpikir oleh siapapun juga bahwa ada virus yang sedemikian luar biasa sampai kemudian menghantam seluruh dunia. Belum selesai, saat sudah banyak kereda, timbul lagi penyakit yang lain. Virus yang baru lagi. Sahabat seperjalanan mungkin pernah mendengarnya. Kita berada di dalam sebuah wadah kehidupan yang namanya tidak pasti. Apa yang tidak pasti yang terjadi di luar kita, kita sulit kendalikan. Namun kita bisa kemudian berjuang bersama-sama untuk meminimalisir. Bagaimana supaya tidak terjadi pemanasan global, maka kemudian kita bisa berjuang menanam sumber-sumber oksigen untuk di dalam dunia ini, yaitu menanam pepohonan, jangan merusak hutan. Bagaimana kita supaya punya air sungai yang bersih? Jangan buang limbah ke dalam sungai. Maka yang tidak pasti bisa mendekati kepastian. Namun, tatkala kita berhadapan dengan dunia yang diisi oleh manusia-manusia yang justru sesuatu yang pasti itu dirusak menjadi tidak pasti. Apa itu? Di dalam relasi manusia satu dengan yang lain, kita berharap anak kita dapat mantu yang baik, rumah tangganya pasti. Maka setiap orang pada dasarnya harus bagaimana berjuang punya rumah tangga yang baik. Namun rumah tangga yang baik yang sudah Tuhan rancangkan sedemikian luar biasa dibuat menjadi tidak pasti karena ketidaksetiaan, karena kemalasan, karena kekerasan dalam rumah tangga, dan ada banyak aspek lain lagi. Sehingga sesungguhnya siapa yang menciptakan ketidakpastian di dalam dunia ini? Sebetulnya manusia sendirilah yang paling bersumbangsi. Tatkala Allah menata seluruh alam ciptaan ini dalam kepastian, manusia sendiri yang merusaknya menjadi serba tidak pasti, serba tidak jelas, serba gelap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata dalam Mazmur 18 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tanpa kita berbuat dosa pun, manusia itu adalah manusia yang tidak pasti. Kalau tanpa Allah, semua yang ada pada diri kita adalah ketidakpastian. Kalau Allah tidak memberikan kehidupan, maka kita tidak pernah mendapatkan kehidupan. Kalau Allah tidak memberikan keselamatan di dalam diri Kristus, maka hidup kita setelah meninggal juga dalam ketidakpastian. Pastinya adalah mati dalam kekekalan. Demikian juga di dalam mengolah kehidupan ini. Alam semesta ini Allah sudah menyediakan cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Seluruh dunia ini, bumi ini Allah ciptakan cukup buat manusia.
Menjadi tidak cukup tatkala manusia mengembangkan keserakahan, eksploitasi, menekan, menjajah, menimbulkan peperangan. Teknologi kemajuan yang sudah Tuhan berikan dalam akal budi manusia yang menjadi sumber berbagai macam penemuan justru dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi, dipakai untuk menekan yang kuat, menekan yang lemah, yang berkedudukan menekan yang di bawah, yang berpendidikan menipu yang kurang berpendidikan. Itulah semua rancangan kepastian dibuat oleh manusia menjadi tidak pasti. Lalu apa tugas kita kalau hidup kita ingin penuh dengan kepastian? Maka sesungguhnya sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan kita melakukan hal-hal yang sudah pasti itu dibuat menjadi tidak pasti. Tatkala orang lain menitipkan anaknya menjadi mantu buat sahabat perjalanan dalam rumah tangga, maka anak kita akan membuat rumah tangga menjadi pasti dan tidak pasti tergantung dirinya sendiri. Sewaktu apa yang diucapkan pada saat janji nikah, aku akan setia dalam suka duka, lebih kurang, kaya miskin, sehat maupun sakit. Maka rumah tangga akan menjadi pasti di dalam kesetiaan, di dalam komitmen, di dalam integritas. Namun rumah tangga dihancurkan menjadi rumah tangga yang tidak dalam kepastian, bahkan rumah tangga yang mengkhawatirkan, bahkan berakhir dengan rumah tangga yang berantakan, hancur-hancuran, berkeping-keping. Demikian juga dalam pribadi kita masing-masing. Allah memberikan kepastian. Sewaktu engkau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, Allah memberikan kepastian yang sungguh-sungguh pasti. Namun kita kemudian mencari jalan sendiri, jauh dari jalan Tuhan, memakai cara-cara hidup sendiri, tidak memakai cara hidup seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan, sehingga yang hidup kita sesungguhnya berada dalam kepastian, kita masuk ke dalam area yang penuh dengan ketidakpastian. Namun tatkala kita salah langkah, salah jalan, Allah memanggil kembali setiap kita semua masuk ke dalam sebuah kehidupan yang pasti. Allah pasti menyertai, Alkitab mengatakan Allah pasti akan memberikan janjinya yang maha sempurna. Allah pun pasti akan menjadi perisai, dan Allah pun pasti akan menjadi pelindung baginya. Mazmur 18:31, saya bacakan ulang. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Namun yang menarik, manusia lebih mencintai yang tidak pasti, yaitu dunia ini, dengan segala bujuk rayu fasilitasnya, dan iblis masuk ke dalamnya. Dan iblis berkata, menawarkan sesuatu yang tidak pasti, dan dia katakan itu adalah kepastian. Dan iblis berkata sesuatu yang pasti dari Allah, iblis mengucapkan apa yang dari Tuhan adalah ketidakpastian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup yang pasti-pasti saja. Hidup bersama dengan Allah. Problem, sakit, penyakit, dan segala sesuatunya, masalah Tuhan bisa pecahkan, sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan, persoalan Tuhan bisa memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan manusia, sehingga tatkala dia dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup untuk melewatinya dan menempuhnya. Apa yang tidak pasti dari Tuhan? Semuanya serba pasti sewaktu engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan engkau mengerjakan bagianmu yang sudah Tuhan titipkan kepada setiap sahabat seperjalanan sekalian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup yang pasti-pasti saja bersama dengan Tuhan yang berkata, akulah perisai, akulah pelindung, janjinya murni, jalannya sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus hidup bersama dengan Tuhan yang pasti-pasti saja. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, hidup bersama dengan Tuhan yang pasti-pasti saja, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.